Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 3 dengan nomor induk mahasiswa 2022110908. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas final test dari Bapak dosen Ahmad Zaki Yamani SHMH dengan mata kuliah Legal Drafting. Menurut Fauskultan, asas adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi peraturan ke bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan dengan penggunaan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Nah, dari pendapat Fauskultan tadi melatar belakangi judul materi saya, yakni asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum memasuki penjelasan dari poin-poin materi, terlebih dahulu kita memasuki pendahuluan. Asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya. Sebagai pembawaan yang umum itu tetapi harus ada. Dalam hukum positif Indonesia, asas hukum diatur pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun poin-poin yang akan dibahas ada 3. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada asas dalam hukum positif, dan yang terakhir, yang ketiga, penerapan asas hukum. Landasan teori untuk asas hukum menurut pendapat para ahli, salah satunya dari Montesquieu, yakni hukum itu harus memiliki gaya bahasa yang padat dan mudah. Istilah yang digunakan harus mutlak. Hukum membatasi diri dari hal yang real dan aktual. Hukum tidak merancukan pokok masalah. Hukum hendaknya tidak halus, tidak argumentatif, serta mempunyai manfaat yang praktis, dan tidak mensyaratkan sendi-sendi pertimbangan dasar. Asas dalam hukum positif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 yang memuat 7 pasal sebagai berikut. Yang pertama ada asas kejelasan hukum. Hukum itu harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Hukum dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Yang ketiga, asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Dalam pembuatan hukum, perlu memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas dapat dilaksanakan. Dalam pembuatan hukum, perlu memperhatikan efektivitas dalam masyarakat. Yang kelima, asas kedayagunaan dan kedaya hasilan. Hukum dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat. Yang keenam, asas kejelasan rumusan. Hukum perlu memenuhi persyaratan teknis pembentukan yang sistematis. Yang ketujuh, asas keterbukaan. Hukum dari segala susunan perjalanan pembentukan harus bersifat transparan dan terbuka. Penerapan asas hukum umumnya dalam buku teks maupun pembahasan asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan hanya syarat-syarat formil dan prosedural saja yang disebutkan agar hukum yang sedang dan akan dibuat menjadi hukum yang baik dan patut. Sementara Arif Sidarja menyebutkan bahwa asas hukum lebih merupakan nilai. Sebagai nilai, maka fungsi asas hukum adalah sebagai norma kritis untuk menilai kualitas dari aturan hukum yang seharusnya merupakan penjabaran dari nilai tersebut, dan sebagai sarana bantu untuk menginterpretasikan aturan yang bersangkutan, yaitu untuk menetapkan ruang lingkup wilayah penerapan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
Sekian penjelasan materi dari saya. Kesimpulannya, asas-asas PPO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 diterapkan supaya hukum yang sedang dan akan dibuat menjadi hukum yang baik dan patut. Baiklah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.